Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi dari materi yang telah saya share sebelumnya, di mana kita akan mengkoneksikan antara aplikasi Java-nya dengan database yang dikelola oleh DBMS MySQL. Nah, di sini untuk mengkoneksikannya kita membutuhkan API, yaitu kita gunakan JDBC. Nah, kemudian kita menggunakan JDBC driver ya, untuk mengkoneksikannya, konektornya. Nah, JDBC ini nanti kita bisa tambahkan ke dalam project kita. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu membuat database-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar di bahasa pemrograman berbasis web. Nah, kita akan membuat di sini basis datanya dengan nama DB Akademik, kemudian tabelnya TBL mahasiswa. Oke, kita langsung saja. Bagi yang belum menginstal Sampipi, bisa download langsung di cari saja ya di situs resminya. Kemudian setelah di download, nah nanti kalian install di komputer kalian. Nah, nanti ada panelnya, jadi kalian buka di Sampipi control panel, kita jalankan Apache dan MySQL nya. Oke, ini sudah berjalan ya. Nah, di sini sudah berjalan, jadi hijau ya, kemudian MySQL nya hijau. Nah, selanjutnya kita buka di localhost PHP My Admin. Nah, di PHP My Admin ini kita akan tambahkan database baru. Tambahnya dengan cara klik tombol baru ini, kemudian buat di situ db_academic. Oke, kita buat. Selanjutnya kita buat tabel, namanya tabel mahasiswa. Jumlah kolomnya kita buat 3 saja. Lalu kita buat field yang pertama name char 10, kemudian ini adalah primary-nya. Oke, kemudian yang kedua nama varchar kita buat 50, kemudian ketiga alamat varchar 70. Oke, setelah selesai kita simpan. Nah, kita sudah berhasil menambahkan database akademik dengan tabel mahasiswa. Kita tambahkan satu data saja ya untuk contoh, bebas ya, bisa dengan NIM kalian masing-masing, kemudian nama kalian ya, alamatnya juga diisi saja. Kita tambahkan satu field, kita lihat di sini sudah bertambah. Nah, selanjutnya kita langsung ke NetBeans ya. Apache NetBeans ini kita buat project baru ya, kita buat project baru ya, pilih Java application, kemudian kita buat namanya academic ya. Kalau sudah, klik tombol finish. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sambil menunggu untuk library-nya ini ya, kita perlu download di cari saja dulu ya di Google, namanya JDBC driver ya untuk MySQL. Oke, nah nanti di indeks yang pertama biasanya ada konektor _J 8.0 ya. Nah, kalian klik yang di indeks pertama itu, kemudian kalian pilih platform independen, kemudian kalian download ya, untuk Windows yang zip saja. Dan setelah di download, nanti dia ya, kalau saya masuk di kompres ini ya, kalian ekstrak ya, kalian ekstrak. Nah, setelah kalian ekstrak, nah dia akan muncul berupa folder ya di sini ya, MySQL. Oke, ini MySQL konektor Java 8.0. Oke, setelah kita download dan kita ekstrak, selanjutnya kita akan menambahkan
library-nya ke NetBeans. Jadi kalian tinggal klik kanan di library-nya, kemudian add library. Nah, maaf, di add jar ya, di sini add jar. Oke, kemudian kita arahkan ke folder tadi ya, MySQL Connector Java. Kemudian pilih MySQL Connector Java 8.0.22. Oke, kita open. Nah, setelah berhasil, kita tambahkan. Selanjutnya kita akan membuat satu kelas untuk koneksi. Kita tambahkan di package akademik ya. Jadi di sini kalian klik kanan, kemudian new Java class, buat di situ JMySQL. Oke, kalau sudah kita klik finish. Oke, seperti ini. Lalu kita import di sini Java SQL bintang. Oke, setelah di import ya, selanjutnya kita akan menambahkan di sini ya, ini sudah diimport. Ini agak berbeda sedikit karena versinya ya, yang sekarang sudah 12. Nah, kita tambahkan ini. Selanjutnya kita akan membuat JMySQL dengan kelas diagram seperti ini ya. Ada atributnya cn, pr, sama tabel mode, yaitu default table model. Kemudian ada metodenya get koneksi dan tutup koneksi. Oke, kita tambahkan dulu atributnya. Public static connection. Oke, kita tambahkan di bagian sini ya. Oke, untuk merapikannya bisa tekan Shift Alt F. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini public satu lagi yaitu default table. Oke, default table model. Alt enter ya, saya tekan Alt enter. Kemudian di sini namanya default table model, kita buat namanya di situ tbl mode. Oke, nah setelah kita buat ya tbl modenya, sekarang kita tambahkan metode untuk get koneksi. Oke, bisa kita copy saja dari slide-nya, nanti akan saya share juga. Oke, kemudian kita buat di bawah ini. Nah, untuk passwordnya ya itu kita kosongkan karena tidak menggunakan password, dan di sini db-nya ganti db akademik. Oke, setelah selesai di option pen ini masih merah, kita tekan saja Alt enter, kemudian kita add import for Java Swings J option pen. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi yaitu tutup koneksi. Kita blok, kemudian copy, kita pastikan di bawahnya. Oke, Shift Alt F, kita rapikan. Nah, sudah rapi seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan di sini ya untuk menghindari error. Jadi ditambahkan di ujungnya ini db akademik. Nah, tambahkan untuk server time zone-nya. Jadi server time zone-nya kita gunakan etc saja. Tanda tanya server time zone etc ya. Nah, seperti ini nanti kalian bisa lihat di videonya ya. Oke, kemudian kita akan buat satu lagi kelas. Jadi tadi kita sudah membuat koneksinya, kemudian kita buat kelas, yaitu kelas namanya mahasiswa. Nanti kita tambahkan get data ini. Oke, kita balik lagi ke sini, kemudian kita klik kanan new Java class. New Java class kita buat mahasiswa. Oke, di mahasiswa ini nah, kita tambahkan atributnya. Di sini ada string name, nama dan alamat. Oke, sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita buat metodenya untuk get data mahasiswanya. Oke, nah muncul seperti ini. Kita bisa Alt enter saja, Alt enter, kita import Java table. Kemudian yang ini ya, kita import default table. Oke, di option pen ya, import juga Alt enter ya. Jadi di sini ada import
absen png table sama default table. Kemudian di sini, nah ini kita buat static ya untuk variable default table modelnya. Jadi kita tambahkan static di sini. Nah, gitu. Oke, clear semuanya. Nah, kemudian sini ada perubahan sedikit ya, karena kita nama tabelnya TBL mahasiswa, kita tambahkan di sini TBL mahasiswa. Oke, kasih spasi juga di antara bintang dan from-nya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada spasi ya. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk menampilkan datanya ya. Nah, di sini kita tambahkan satu gframe form, buat di situ form mahasiswa. Oke, kita tambahkan di sini F mahasiswa, lalu finish. Oke, sampai sini kita akan menambahkan di sini komponennya yaitu table ya. Kalian scroll saja di palette ini, kemudian drag tabelnya. Nah, sampai sini kita klik kanan di sini ya. Kita klik kanan, kemudian kita buka di tabel kontennya, ke kolom kita ganti yang pertama ini titelnya menjadi name, kemudian yang kedua itu menjadi nama, terakhir itu alamat. Oke, yang ujung kita hapus. Oke, menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan sedikit lagi script ya. Jadi kita akan tambahkan di sini. Jadi kalian buka, nanti saya di desain, kemudian saya pindah ke source. Lalu kita tambahkan perintahnya seperti ini ya. Tambahkan di sini. Oke, mahasiswa. Ini mahasiswa, ini mahasiswa. Kita panggil objeknya, kemudian kita ambil get data ya, get data. Oke, coba kita jalankan dengan shift F6. Oke, ingat ya, tekannya shift F6. Nah, ini artinya kita sudah berhasil membuat retrieve data atau menampilkan data dari basis data. Nah, ini sudah ada ya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat tombol tambah dan kita akan juga membuat filenya ya. Oke, kita buat di sini ya, saya cari. Oke, untuk add datanya kita perlu menambahkan dulu di sini komponen untuk label dan fill ya. Nah, ini ada variable name-nya juga. Jadi kalian tambahkan dulu di form tadi yaitu label name nama alamat, kemudian ada fill untuk name nama dan alamatnya juga, dan ada tombol simpan dan hapus. Oke, kita akan buat di desain ya. Jadi kalian pindah dulu ke desain lagi. Kita kecilkan untuk tabelnya, lalu kita tambahkan label sini. Oke, kita buat teks yang pertama yaitu name. Oke, kemudian label kedua, teks yang kedua nama, kemudian label yang ketiga teksnya yaitu alamat. Oke, selanjutnya kita tambahkan text field. Oke, ini text field yang pertama. Kita kosongkan teksnya, kemudian kita buat lebih panjang ya untuk name. Kemudian text field yang kedua kita buat lebih panjang juga, kita hapus. Kemudian text field yang ketiga, oke, alamat ya, ini juga teksnya dihapus. Nah, kita kasih nama
di bagian chord-nya text field 2 ini kita ganti menjadi txt name. Oke, kita lihat sini txt name ya. Oke, txt name, nama dan alamat. Oke, kita buat di sini txt name, ini saja. Name, kemudian sini txt nama, kemudian di sini txt alamat. Oke, kemudian kita tambahkan dua button ya. Sini button yang pertama itu namanya simpan, kemudian button yang kedua itu kita buat data. Oke, sampai sini kita tinggal tambahkan codingnya di tombol simpan. Jadi kita klik kanan, kemudian eventnya kita pilih action perform, atau kita bisa klik dua kali. Oke, klik dua kali muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan perintahnya. Jadi tambahkan perintahnya, kalian buka di pertemuan 7. Nah, ini untuk simpan ya, metode simpan. Oke, kita tambahkan dulu di kelas mahasiswanya ya, kelas mahasiswanya. Jadi kita kembali dulu ke kelas mahasiswa, kita tambahkan di bawahnya simpan. Oke, nah ini kutipnya kita ganti ya, ini kutipnya ada yang salah, kita ganti menjadi seperti itu. Kemudian di sini get name, get nama, get alamat ini kan belum ada ya, jadi kita tambahkan getter setternya, kita buat di bawah saja. Oke, kita ganti dengan exception saja. Selanjutnya kita akan membuat di sini kita akan membuat perintah di buttonnya. Jadi kita bisa blok dari sini ya, kita pastekan di ini ya, di desain ini kita klik dua kali tombol simpan. Nah, di bawah sini kita paste. Oke, untuk merapikannya shift alt F. Nah, ini sudah hasil, kita coba sintaksnya. Oke, di sini sudah ada formnya, masukkan name. Ini contoh saja ya. Dan alamat kita coba simpan, data sudah simpan dan muncul di bawah. Oke, artinya kita sudah berhasil membuat tambah data ya. Untuk edit, hapus dan pencarian kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk kali ini terima kasih. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.